sebelum subuh itu kami ke atas lagi, Kang. Ke atas lagi, duduk di depan pintu kamar itu lagi, dan untuk kedua kalinya si bapak ini mengambil lagi, Kang. Ketika saya masuk kamar itu, uang yang malam terakhir Mbah itu di rumah kami itu semacam anyaman ya, Kang. Semacam anyaman dan bertumpuk gitu, Kang. Itu ada labelnya per 10 juta? Tidak. Saya nggak ngeliat label di situ. Cuma atau ikatan aja, ya cuma rapi, Kang. Rapi. Nah, ketika siang itu saya masuk ke kamar, saya terkejut di atas kasur itu ternyata ada uang, Kang. Selamat sore Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Dudung. Mas Dudung ini asli Bekasi, Sobat. Jauh-jauh dari Bekasi ke Banyuwangi, pingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan ritual pasugihan. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Dudung. Waalaikumsalam, Kang Odeng. Gimana kabarnya, Pak? Baik, Kang. Baik ya. Alhamdulillah. Perjalanan berapa jam dari sana? Saya dari sana itu jam 1 siang, Kang Odeng. Baru sampai di sini sekitar jam 2 tadi ya, karena ada beberapa kendala di jalan gitu, kan. Masya Allah. Sebelum kita lanjut ke berbincang-bincang Mas Dudung ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mau datang ke gubuk saya. Iya. Katanya Mas Dudung ini pernah mencari pesugihan dan mendapatkan berhasil lah di situ. Itu kalau bisa diceritakan, diuraikan dari awal, itu gimana awal kisahnya dan tahun berapa itu, Mas? Baik, Kang. Itu kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu ya, Kang. 2 tahun yang lalu ketika saya mengalami kesulitan di usaha saya karena memang tuntutan kewajiban saya untuk membayar hutang yang sudah tidak bisa saya atasi. Akhirnya saya coba cari-cari informasi mengenai hal-hal ini. Dilalahnya ada seorang teman memberikan informasi kepada saya bahwa di daerah Cilacap itu ada seseorang yang bisa membantu. Oleh karena itu, waktu itu saya bersama kawan saya itu mengarah ke Cilacap. Di Cilacap daerah mana itu, Mas Dudung? Untuk persisnya mohon maaf Kang Odeng, saya nggak bisa sebutkan, tapi bukan di kota Cilacap ya, Kang. Mungkin kira-kira dari arah perbatasan Jawa Barat itu ke arah Cilacap ya. Jadi bukan di kota Cilacapnya. Ini termasuk di desa apa di pinggir hutan? Rumahnya di desa, Kang. Tapi desa itu harus ditempuh
melalui tempat-tempat yang sepi ya, sama sekali bukan jadi kampung yang terpisah dengan kampung yang lainnya ya. Jadi itu beberapa kali harus naik turun bukit ke sananya itu kan. Bisa dilanjut Mas Dudung? Baik Kang. Nah, sebelum saya berangkat, saya diberikan beberapa petunjuk oleh kawan saya yang memang sebelumnya pernah ke sana. Kalau di sana itu kita harus menyediakan uang cash. Uang cash yang nilainya tidak satu orang pun yang tahu, karena setiap orang akan berbeda jumlahnya. Waktu itu saya membawa uang cash, kalau tidak salah sekitaran 20 jutaan, Kang. Nah, ketika saya ketemu sama mbahnya itu, saya utarakan keinginan saya, maksud tujuan saya. Mbahnya itu masuk ke kamar pribadinya, dan ketika keluar lagi, mbah itu menyuruh saya masuk ke kamar pribadinya itu. Nah, di situ disebutkan bahwa saya harus menyediakan, harus ada uang saat itu kisaran 10 juta, Kang. Karena uang yang saya bawa mencukupi, makanya saya menyanggupi dan mengiyakan gitu, Kang. Tapi intinya dari awal itu saya sudah bicara ke mbahnya itu bahwa saya tidak mau sama sekali mengorbankan atau ada yang dikorbankan di sini, Kang. Dan itu memang diiyakan oleh si mbahnya ini. Ketika uang itu saya sanggupi, mbah itu masuk ke kamarnya lagi. Dan saat itu juga ketika dia keluar kamar, dia bilang, "Bapak, saat sekarang ini kita bisa langsung berangkat ke Bekasi." Jadi si mbahnya itu langsung ikut saya ke rumah, Kang. Itu pada siang apa malam hari waktu itu? Waktu itu saya datang ke sana itu subuh, Kang. Subuh saya baru ketemu sama beliau itu sekitar jam 8 atau jam 7 pagi gitu, Kang. Jadi sekitar sore itu setelah kami berbincang-bincang, akhirnya kami berangkat menuju ke rumah saya. Sebelumnya tidak jauh dari rumah mbah itu ada semacam tempat, itu bentuknya bukit batu. Terlihat oleh saya itu ada anak tangga yang mengarah ke situ dan lumayan bagus gitu, Kang. Jadi memang semacam bukan jalan tanah gitu ya, Kang ya. Jadi memang sudah di semen gitu, Kang. Itu cukup tinggi, tapi saya dilarang untuk ikut bersama beliau. Nah, ketika selesai beliau dari atas, beliau kembali turun. Saya ingat waktu itu saya disuruh menyalakan satu batang rokok. Disuruh menyalakan satu batang rokok untuk ditaruh di semacam piring yang memang ada di situ. Yang saya lihat sih ada bekas-bekas bunga ya. Bekas bunga, ada uang koin, dan satu batang rokok lagi yang memang belum dinyalakan. Jadi satu batang rokok yang sudah dinyalakan, satu batang lagi rokok yang belum dinyalakan. Singkat cerita, sampailah saya ke rumah saya di Bekasi. Sebelum sampai di rumah saya, ada satu permintaan yang beliau lupa itu. Biasanya beliau itu membeli sebuah
minyak, Kang. Minyaknya bukan minyak yang saya nggak kenal ya, maksudnya itu minyak cuma semacam minyak wangi ya, cuma mereknya yang memang tidak umum di tempat lain. Jadi mbahnya itu bilang beliau itu biasanya beli di daerah Cilacap. Karena lupa, kami akhirnya mampir ke toko parfum dan dicarikanlah minyak wangi yang wanginya menurut beliau mirip-mirip lah gitu kan. Waktu itu kami sampai di rumah itu sekitar setelah Isya lah, Kang. Setelah Isya lah kami sampai di rumah itu. Orang berapa itu perjalanan ke rumah Mas Tutungnya? Sekitar 9 jam mungkin ya, Kang ya. Bertiga apa berdua ini ke rumah Mas Tutung sama mbahnya ini? Oh, saya kebetulan waktu itu sama istri dan ada 2 orang rekan lagi yang mengantar saya, jadi kami berempat, Kang. Naik mobil pribadi? Iya, naik mobil, kebetulan waktu itu mobil kawan saya, Kang. Nah, itu ketika sampai di rumah sekitar jam 11 atau jam 10 malam itu ya. Beliau meminta satu kamar di rumah saya itu untuk dibersihkan, dirapihkan, terus tidak ada foto-foto yang ada di situ. Jadi bila ada foto itu dikeluarkan dulu semuanya, terus dipakaikan spray yang baru, sarung bantal yang baru, dan ditata sebagaimana kamar umumnya aja gitu kan. Nah, ketika di kamar itu saya dipanggil oleh beliau bersama istri. Saat itu saya disuruh untuk mengambil sebuah sarung. Sarung itu kemudian dilipat 2, dibagi 2 gitu kan. Terus ditaruh di atas kasur. Setelah itu ya kami keluar kamar itu dikunci. Terus karena kebetulan ruangan itu ada di atas, di lantai atas, kami ngobrol di bawah. Saat itu saya disuruh untuk mencari kembang 7 rupa ya. Kembang 7 rupa. Tapi mawarnya itu harus utuh. Jadi bukan mawar yang seperti bunga tabur gitu, Kang. Jadi mawarnya itu utuh. Mawar itu ada 3 ya. Ada 3 mawar putih, 3 mawar merah, bunga kenanga, dan apalah gitu. Saya cuma bilang ke tukang kembangnya kembang 7 rupa gitu kan. Selain itu saya disuruh untuk membuat minuman, Kang. Minuman itu air putih, teh manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit, dan rujakan. Setelah itu semua ada, Mbah itu melakukan semacam baca-baca. Setelah selesai, Mbah itu memegang, semacam menjulurkan tangannya ke bawah pintu kamar. Mungkin Kang Odeng tahu kalau pintu kamar itu kan bawahnya ada semacam sela, gitu. Iya. Semacam sela itu. Berarti ini ritualnya bukan di dalam kamar, berarti di luar kamar ya? Di luar depan kamar. pintu. Di luar kamar, iya kan. Itu bersamaan. Bersamaan. Awalnya seperti itu. Tapi sesaji itu di dalam kamar. Di luar. Di luar juga. Di luar kamar. Cuma awalnya, di dalam kamar itu kosong. dalam ada kamar sarung tadi. Awalnya kosong. Nah, ketika itu Mbah mendekatkan tangannya ke sela pintu kamar dengan lantai. Nah, saya agak kaget juga karena saat itu juga si Mbah
kayak semacam ambil uang gitu. Terus diserahkan ke kami di belakang. Waktu itu istri saya yang terima. 2 kali dia ngambil uang itu, dia serahkan ke istri saya. Selesai. Yang saya ingat sih waktu itu, terima kasih sudah memberikan bukti. Tuh. Setelah itu kami turunkan sama-sama. Kami turun sama-sama. Uang itu kita hitung. Uang itu ada 2,5 juta, Kang. Ada 2,5 juta. Terus kita berbincang-bincang sebentar. Terus memang simbahnya berinteraksi ya, walaupun saya nggak lihat apa-apa gitu ya. Tapi simbahnya ini semacam bicara dengan orang lain yang ada di sekitar kita gitu. Apa yang diperintahkan dia tanggapi, dan akhirnya kami disuruh naik ke atas. Kami disuruh naik ke atas. Masuklah kami ke kamar, Kang. Masuklah kami ke kamar sambil membawa apa yang sudah ada di depan kamar. Jadi bunga-bunga itu, minuman itu kita bawa, kita pegang. Mbah itu ngetok pintu kamar. Assalamualaikum. Kami masuk. Beliau bilang alhamdulillah, seperti itu, Kang. Saya penasaran gitu, Kang. Penasarannya ada apa karena posisi saya paling belakang, Mbah itu di depan, istri saya di tengah, dan saya paling belakang. Itu jarak kami bukan berjauhan, bukan, Kang, betul-betul rapat gitu, Kang. Paling terhalang oleh piring tempat buah-buahan, tempat, maaf, waktu itu belum ada buah-buahan, Kang. Bunga dan minuman waktu itu. Ketika kami masuk, yang saya lihat itu di atas sarung yang dia lipat itu ada tumpukan uang, Kang. Tumpukan uang mungkin sekitar 20-30 cm, Kang ya. 20-30 cm. Dan karena lampu di depan kamar atas itu nyala, jadi bentuk uang itu masih terlihat sama saya, Kang. Jadi bentuk uang itu seperti anyaman gitu, Kang. Seperti anyaman. Dan satu posisi uang ini berupa satu tumpuk, satu gepok. Bukan satu lembar, bukan. Itu seperti anyaman tikar, dan dia ada di atas sarung itu, Kang. Mungkin kalau saya coba ngitung-ngitung gitu, Kang ya. Ya 1 M sih ada, Kang, itu, Kang. Seperti itu, Kang. Nah, setelah itu Bapak berhasil, kami keluar, beliau itu pamit. Kamar itu dikunci, dan kuncinya diserahkan ke saya. Kami kembali turun lagi ke bawah. Kami ngobrol kesana kesini sih, Kang. Seperti itu, ngobrol enggak berkaitan dengan hajat di atas. Tidak lama, menjelang pagi, seingat saya itu, Kang, menjelang subuh, itu beliau bilang, Bapak, saya harus kembali ke Cilacap pagi ini juga. Saya harus kembali ke Cilacap saat pagi ini juga. Terus saya bilang, saya awalnya antara percaya dan nggak percaya gitu, Kang ya. Nggak percayanya pertama,
eh, yang saya khawatir gini Kang, ketika saya beli apa yang diperintahkan, kunci itu kan sama Simba. Dan saya tidak memantau mbahnya itu naik lagi ke atas atau dalam rangka menipu saya atau gimana gitu loh Kang. Ada kekhawatiran saya ke situ. Tapi ketika saya masuk yang kedua kalinya mengantar sesajen itu ke dalam kamar, dan uang itu jumlahnya sangat banyak, barulah di situ saya percaya Kang. Barulah saya percaya, dan ketika keluar kamar itu, kamar dikunci, kunci saya pegang, gitu Kang. Kuncinya saya pegang. Nah, ketika lanjut ke yang bawah tadi Kang, yaitu mengulang. Nah, di bawah itu beliau bilang pagi ini juga saya harus kembali ke Cilacap. Nah, di situ saya agak uring-uringan gitu Kang, karena kok belum selesai sudah seperti ini gitu. Terus yang di atas gimana Mbah? Nanti Bapak tinggal tunggu perintah saya kapan Bapak harus buka. Yang penting di lantai atas itu harus bersih, harus wangi. Nah, sebelum subuh itu kami ke atas lagi Kang. Ke atas lagi, duduk di depan pintu kamar itu lagi. Dan untuk kedua kalinya si bapak ini mengambil lagi Kang. Melakukan semacam mengambil uang itu lagi, diserahkan ke kami di belakang. Ngambilnya gimana itu? Seperti ngambil aja Kang, jangan satu tangan, tidak ada yang ditutupi dengan tangan lain gitu, nggak ada. Di dalam kamar apa? Di depan kamar Kang. Di depan pintu? Di depan pintu, ketika kita pertama kali dapat uang, dia ambil yang di antara lantai dengan pintu itu Kang. Berarti pintu ini nutup keadaan? Tutup, kuncinya saya pegang. Kunci saya pegang. Dilakukan hal itu lagi, kami turun, mbahnya pamit. Nah, ketika turun itu di bawah kita hitung lagi tuh Kang. Kita hitung lagi itu 4,5 juta Kang. 4,5 juta, jadi total itu 7 juta Kang saat itu. Paginya memang saya mengantarkan Mbah ke terminal bus dan akhirnya Mbah pulang. Karena alasan beliau adalah beliau harus menghadap ke Nusa Kambangan. Seperti itu Kang. Harus menghadap ke Nusa Kambangan. Kami menunggu kabar itu sekitar 2 hari Kang. Sekitar 2 hari, dan kabar yang kami terima itu Mbah bilang saya gagal. Kok gagal gitu? Pertanyaan kami itu seperti itu Kang. Bapak tidak bisa melanjutkan, Bapak sudah gagal. Tapi Bapak nanti diberikan hadiah. Bilangnya sih dari Bunda Ratu, seperti itu Kang. Saya sih sudah beranggapan, wah ini saya ditipu ya. Tapi ya sudahlah, ditipu nggak gede-gede amat lah gitu Kang. Ditipu nggak gede-gede amat. Pas hari kedua saya telepon seperti itu, di akhir pembicaraan kami itu, tidak, waktu itu saya telepon pagi, siangnya itu Mbah telepon saya, Pak, kamar
dibersihkan lagi seperti pertama kali Bapak membersihkan. Seperti itu, Kang. Seperti pertama kali Bapak membersihkan. Akhirnya saya ke atas, saya buka kamar. Nah, yang terkejutnya itu saya begini, Kang. Ketika saya masuk kamar itu, uang yang malam terakhir Mbah itu di rumah kami itu semacam anyaman ya, Kang. Semacam anyaman dan bertumpuk gitu, Kang. Itu ada labelnya per 10 juta? Tidak. Saya nggak ngeliat label di situ. Cuma atau ikatan aja, ya cuma rapi, Kang. Rapi. Nah, ketika siang itu saya masuk ke kamar, saya terkejut di atas kasur itu ternyata ada uang, Kang. Tapi posisi tidak lagi semacam anyaman, tapi berjajar, rapi dengan hadap yang sama, gitu, Kang. Saya telepon mbahnya, "Mbah, di kamar ada uang." Mbahnya pun kaget. "Pak, ambil. Pokoknya ambil, Bapak bersihkan lagi, uangnya Bapak taruh di piring di awal uang itu kita tampung," gitu, kan. Ada berapa uang itu? Terakhir saya buka 10, kan, 10 juta. 10 juta? 10 juta, kan. Ada 10 juta. Nah, kamar sudah kami bersihkan. Kamar itu kami kunci lagi. Sejak itu prosesnya lama itu, Kang. Lama sampai akhirnya saya tidak pernah ketemu mbahnya lagi sampai sekarang. Karena proses setelah itu mbahnya bilang akan mengusahakan lagi memperbaiki yang salah. Karena ternyata ketika mbahnya pulang ke sana, mbahnya itu dimintakan ayam cemani. Sedangkan kami memang tidak punya uang lagi, gitu, Kang. Dan tidak mungkin. Sejak awal saya sudah bicara sama mbahnya, kalau ini berlarut-larut dan harus mengeluarkan uang lagi, saya dari awal nggak akan menyanggupi, gitu, kan. Akhirnya mbah itu tidak melakukan apa yang diperintahkan menurut ceritanya, ya, Kang, ya. Berefek kepada para kuncen yang ada di sana. Jadi saya terima kabar dari Mbah dan memang di video call waktu itu. Di video call bahwa 2 orang kuncen itu meninggal, Kang. Ketika melanjutkan hajat saya ini, gitu, Kang. Nah, ketika meninggal terakhir itu saya putus komunikasi dengan mbahnya. Ketika mbahnya menyarankan diadakan semacam apa ya, kalau saya kenalnya mungkin selamatan kali, Kang, ya. Saya nggak tahu lah di wilayah itu disebut apa. Itu di acara itu lurahnya pun meninggal. Saya tidak mengerti, Kang, sama sekali ini ada hubungannya atau tidak. Tapi dari kejadian-kejadian itu, mbahnya itu melarang saya untuk bertemu dia lagi, gitu, Kang. Saya tanyakan tentang efek ke saya, ini seperti apa, ya mbahnya bilang, kamu tidak melakukan apa-apa. Yang melakukan itu saya langsung. Kamu tidak akan terkena apa-apa. Seperti itu, Kang. Itu tadi kan pertama Mas Dudung itu lihat kamar itu kosong, tidak ada sofa ya, nggak ada kasur ya, cuma ada kasur ada kasur. Kasur ada. Di atas kasur itu sarung. Iya, sarung itu karena diperintahkan oleh Mbah untuk
mengambil sarung dan sarung itu dilipat 2 aja Kang, gitu kan. Ditaruh di atas kasur. Di atas kasur. Taruh di atas kasur. Kamar itu posisi seperti kamar biasa Kang. Seperti kamar biasa, jadi ya ada lemarinya, ada meja, ada kursi, seperti biasa aja Kang. Berarti rumah Mas Dudung ini lantai 1 ya? 2 lantai Kang. 2 lantai. Nah kamar itu posisi di lantai 2, seperti itu Kang. Berarti waktu ritual itu mendapatkan total uang 17 juta ya? Betul, 17 Dengan juta. modal 10 juta. Berarti masih untung 7 juta ya? Seperti itu sih Kang. Tapi kenapa mbahnya itu waktu itu kan uangnya itu katanya Mas Dudung ini melihat sekitar ada 1 miliar lah ya? Betul. Waktu masuk itu nggak ada uang? Tidak ada. Hilang? Uangnya ada Kang. Tapi bukan uang yang bertumpuk seperti itu lagi Kang. Tapi bersusun, rapi. Cuma 10 juta itu ya? Iya, totalnya 10 juta dan ya bentuknya, maksudnya arah uang itu sama. Misalnya arah muka orang gitu Kang, itu ke atas semuanya. Itu pecahan 100.000 semua? 50.000 Kang. Kok pecahan 50? Semua 50.000. Semua 50.000, yang ada 100.000 itu yang kedua Kang. Yang kedua? Yang pertama dan yang di kamar itu 50.000. 50.000 itu sama dengan ketika saya melihat uang masih kondisi bertumpuk. Itu semua 50.000-an Kang. Dan ketika kamar saya buka sendiri, itu pun 50.000. Terus uang ini ada ciri khas bau nggak? Ada. Ada ya? Uang ini wangi Kang. Wangi? Beda Wangi. dengan uang yang lain lah ya? Beda. Wangi dan basah. Lembab? Lembab. Betul, lembab Kang. Jadi seperti habis dicelup ke air gitu Iya. Kang ya. Tapi Kayak kenambun ya? betul, tapi tidak nempel satu sama lain Kang. Iya. Tapi basah lah gitu, lembab gitu, betul Kang. Emang kalau ciri khas uang dari alam sana itu satu lembab, nggak kering, terus ciri khasnya baunya beda. Oh gitu Kang. Tapi wanginya tidak menyengat. Cuma iya, kalau ditaruh di hidung ini, wangi. baru baunya kelihatan. Betul. Tapi kalau ada jarak 10 cm apa 15 cm, Iya. uang ini nggak terasa bau. Betul, betul. Tapi kalau dipepetkan ke hidung, baru bau. Betul. Cuma lembab-lembab itu bukan basah. Cuma kalau uang kita beneran, kalau kita kasih embun, terus ini 1 juta itu kan 10 lembar ya, dijadikan satu lengket. Iya, betul Kang. Kalau uang manusia, Iya. tapi uang dari alam gaib itu biarpun lembab, tapi nggak mau lengket, Betul, betul Kang. kayak misah gitu. Iya. Memang lembab itu nggak bisa mengering. Biarpun dijadikan satu juga, nanti kalau uang itu sampai di dompet punya uang sendiri, uang dari alam manusia dicampurkan itu nanti baunya ikut semua. Betul Kang. Dan itu memang terjadi sama saya Kang. Kan Jadi ular itu. iya, ketika itu saya pernah bawa dan memang sebelumnya kan saya tanyakan dulu, ini uang bisa dipakai atau tidak. Mbah bilang, semua uang yang sudah Bapak pegang itu sudah hak Bapak. Makanya waktu itu saya belanjakan seperti biasa dan saya pernah ada beberapa lembar, kalau nggak salah 3 lembar atau 2 lembar di dalam dompet saya itu Kang. Terus saya ke ATM. Uang dari hasil itu ya, Betul, ritual itu lah ya. betul. Dan saya dari ATM tarik uang 2 juta atau 3 juta, yang pasti banyak itu Kang. Nah itu saya taruh di dompet saya tapi tidak jadi satu Kang. Nah ketika sampai rumah, yang saya agak anehnya itu, aneh lah. Karena uang yang dari ATM pun semuanya wangi. Semuanya wangi Kang. Seperti itu Kang. Masya Allah. Tapi sampai sekarang nggak aneh ya, Mas Dudung ini nggak ke sana lagi, nggak pernah sowan ke rumahnya lagi. Saya dilarang Kang. Dilarang ke sana. Dilarang. Dengan alasan apa Mas? Sebetulnya ketika kita komunikasi dalam waktu singkat itu, saya tidak tahu gimana. Yang pasti mbahnya itu bilang saya itu udah dianggap seperti anak. Saya tidak mau menjadi celaka gara-gara saya hanya ingin ketemu beliau gitu. Ada dampaknya nantilah.
Mungkin Kang. Jadi sampai saat ini saya nggak pernah berani lagi tuh Kang untuk melanggar apa yang beliau bicarakan itu Kang. Tapi masih komunikasi lewat HP nggak bisa sekarang? Beberapa kali masih. Bisa. Simbahnya apa si Kuncanya ini usianya kira-kira berapa Mas Dudung? Mungkin 70 sih ada Kang. 70 tahun. Ya? Iya. Sehari-hari dia itu kegiatannya cuma jadi apa nguncan, apa ada kegiatan yang lain? Saya pun dengan beliau itu pertemuan singkat Kang sebetulnya. Jadi tidak detail Kang kegiatan beliau seperti apa, tapi kalau saya lihat sih ya memang kehidupannya seperti orang yang punya penghasilan gitu kan. Ya, Tapi Mas Dudung tadi bilang ada yang meninggal lah. Kuncen di sana itu berapa? Yang saya dengar dari beliau itu kuncen itu ada 2 Kang. Satu kuncen yang di Makom, yang pertama kali kita mampir sebelum ke rumah saya. Satu lagi tidak pernah saya ke tempat itu Kang, yaitu di Nusa Kambangan. Seperti itu Kang. Jadi 2 kuncen ini meninggal cuma jeda 2 hari kalau nggak salah. Berarti Kuncen itu 3 sama mbahnya itu ya? Apa 2 sama mbahnya? Kalau dibilang beliau ini kuncen, nggak pernah beliau bilang kuncen ya Kang ya. Jadi kuncen di tempat A itu ada kuncennya, di tempat B pun ada kuncennya gitu kan. Nah, mbah yang membantu Mas Dudung ini berarti bukan Kuncen lah ya? Setahu saya sih dia nggak pernah bilang menyatakan dia kuncen Kang, nggak pernah. Ketika kita datang ke sana ke makom itu pun dia tidak menyebutkan saya kuncen di sini, tidak. Tapi memang dia bilang di sini kita tunggu Pak kuncennya dulu. Nah karena waktu sudah mendesak dan hampir hujan, kalau nggak salah itu tuh hampir hujan deh. Jadi akhirnya Mbah sendiri yang ke atas gitu. Sebelum Mas Dudung ke situ itu apa ada yang pernah berhasil gitu Mas Dudung? Yang pernah ke situ itu? Pernah. Jadi saya ke situ itu karena teman saya ini kenal seseorang di daerah Tangerang yang memang kehidupannya kaya raya dan punya jabatan di Tangerang itu kan. Beliau berpesan sama orang kepercayaannya untuk tidak membongkar identitas orang yang dia datangi di Cilacap ini sebelum dirinya itu selama dia masih hidup gitu kan. Nah setelah beliau sudah meninggal, barulah orang kepercayaan ini mungkin bicara Kang ya. Salah satunya kepada teman saya gitu kan. Sampai akhirnya saya melakukan perjalanan tersebut kan. Seperti itu kan. Berarti orang yang terkaya di daerah Cilacap ini juga minta bantuan beliau lah ya? Sependengaran saya hampir semuanya kan kenal beliau. Kenal semua ya? Iya. Masya Allah. Termasuk ini jenis apa ya? Meminta apa meminjam ya? Apa gimana itu ya? Kalau saya di awal kita minta pertolongan kepada sebuah nama ya Kang ya. Sebuah nama yang tetap dibilangnya Ibu Ratu. Seperti itu sih Kang. Tapi ketika dia entah berdoa, entah atau sedang apa itu, saya memang tidak dilibatkan sama sekali gitu kan. Jadi beliau sendiri yang melakukan kan. Tapi ke sana itu emang harus ada persiapan uang cash lah ya? Betul. Jadi ke sana itu harus ada uang cash. Jadi bukan diminta di sana berapa-berapanya gitu Kang. Jadi ke sana kita harus ada uang cash. Nah, ketika sampai sana dimintanya berapa, kita tuh harus memenuhi gitu kan. Kalau ditransfer nanti ngambil nggak bisa ya? Nggak mau dia. Harus spontan itu juga. Betul. Saat itu juga. Betul. Kalau janji nanti sore ke situ lagi nggak bisa? Nggak bisa. Oh dia nggak mau? Disuruh pulang kita kan. Suruh pulang dah ya? Jadi kalau mau ke situ betul-betul kita sudah menyiapkan gitu kan. Dan memang yang saya lihat cerita teman saya, orang yang pernah dulu ke situ itu dulu mintanya 50 juta itu tahun kapan gitu kan.
Saya nggak tahu tahun kapan, cuma dengar ceritanya aja. Tapi memang ketika saya kondisi juga memang susah kan, ternyata uang yang saya bawa itu nggak semua dijadikan syarat, yang diminta cuma separuhnya gitu kan. Mas Dudung bawa uang 20 juta tapi diminta 10 gitu. Betul, diminta 10. Tapi nggak tahu nanti itu mahar apa, untuk sesajinya berapa lah ya. Cuma itu spontan aja. Spontan di situ kan, ketika beliau masuk ke kamar, beliau keluar kamar, saya cuma disuruh lihat tulisan yang ada di meja. Jadi tidak menyebutkan di tempat umum gitu kan. Itu tulisannya apa? Mbahnya nulis apa gimana? Sepertinya mbahnya yang nulis. Mbahnya nulis ya. Iya, sepertinya mbahnya yang nulis. Karena di situ ada pulpen dan tulisannya tulisan biasa kan. Tapi di situ memang banyak orang setiap harinya. Di rumahnya Mbah ini. Ketika seks itu nggak ada kan? Nggak ada orang. Nggak ada, cuma kami aja. Itu berarti 2 tahun yang lalu, tahun 2022 lah ya. Sekitaran itu kan. Setelah corona lah ya. Iya, setelah corona, betul. Masya Allah. Mas Dudung ini melakukan ritual jenis pesugihan itu berapa kali, Mas? Sebetulnya sudah beberapa kali Kang ya. Cuma yang lain itu saya anggap zong lah Kang. Nggak ada hasil lah ya. Nggak ada hasil dari Ada 4 awal. kali selama perjalanan ini? Ada. Ada ya? Ada. Cuma sekali itu yang ada hasilnya, tapi Betul. nggak seberapa lah ya. Betul. Tapi betul. terbukti ada hasilnya. Betul. Masya Allah. Ya itulah sobat, kisah dari Mas Dudung. Moga-moga kisah ini jadi manfaat untuk kita semua. Tinggalkan yang jelek, ambil sisi positifnya aja. Yang negatif jangan diikuti sobat. Yang penting kita bisa mengambil hikmah apa pelajaran dari kisah-kisah teman-teman kita. Ya gitulah sobat. Ya terima kasih Mas Dudung atas waktunya sudah mau mengisahkan di channel kita. Saya sendiri sebagai Kang Odeng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita tutup dulu Mas Dudung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.